Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor penting, terutama keinginan untuk mencari rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa. Pada abad ke-15, rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan lada tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga untuk pengawet makanan dan obat-obatan. Rempah-rempah ini hanya bisa ditemukan di wilayah timur, terutama Kepulauan Maluku. Selain alasan ekonomi, kedatangan Portugis juga didorong oleh semangat 3G, yaitu gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, dan gospel yang berarti penyebaran agama. Mereka ingin menguasai perdagangan, memperluas pengaruh kekuasaan Portugis, dan menyebarkan agama Kristen, Katolik di wilayah-wilayah baru yang mereka temukan. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jalur dagang darat ke Asia terputus. Dengan kemajuan di bidang pelayaran dan navigasi, seperti penggunaan kompas, peta laut, dan kapal jenis karavel, Portugis menjadi pelopor pelayaran jarak jauh pada tahun 1511. Portugis berhasil menguasai Malaka, pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Dari sana, mereka melanjutkan ekspedisi ke Kepulauan Maluku pada tahun 1512 dan akhirnya menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat. Perjanjian Tordesillas adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Spanyol dan Portugal pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua zona pengaruh, Spanyol di sebelah barat dan Portugal di sebelah timur. Berdasarkan garis demarkasi sepanjang 370 liga di sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Perjanjian ini bertujuan untuk menghindari konflik antara kedua negara dalam penjajahan dan klaim wilayah baru. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian yang ditandatangani pada 22 April 1529 di kota Saragossa, Spanyol, antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini melengkapi perjanjian Tordesillas dengan menarik garis demarkasi di Samudra Pasifik, membagi dunia luar Eropa menjadi dua wilayah pengaruh, Spanyol di barat dan Portugis di timur. Perjanjian Saragossa muncul karena persaingan antara Spanyol dan Portugis dalam memperebutkan wilayah di Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Kira-kira siapa aja sih penjelajah dari bangsa Portugis? Bartolomeu Dias adalah penjelajah Portugis yang dikenal karena pencapaiannya yang monumental dalam memerungi ujung selatan benua Afrika, yang kemudian dikenal sebagai Tanjung Harapan. Pada tahun 1488, Dias berhasil mencapai titik terjauh dari ujung selatan Afrika sebelum kembali ke Portugal. Vasco da Gama. Beliau merupakan penjelajah samudra yang menemukan jalur laut yang menghubungkan Eropa ke Malabar di India. Vasco da Gama melanjutkan perjalanan Bartolomeu Dias dengan mengelilingi benua Afrika hingga akhirnya sampai di Calicut, India pada tahun 1498. Pedro Álvares Cabral dikenal karena penemuan Brazil pada tahun 1500. Dalam penyelayarannya menuju India, Cabral secara tidak sengaja menemukan tanah yang kini dikenal sebagai Brasil. Ferdinand Magellan, meskipun dikenal sebagai penjelajah Spanyol, sebenarnya berasal dari Portugis. Pada tahun 1519, Magellan memulai pelayarannya yang menjadi ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Meskipun ia tidak selamat untuk menyelesaikan perjalanan tersebut, tewas dalam pertempuran di Filipina. Ekspedisi ini yang diselesaikan oleh Juan Sebastian Elcano. Alfonso de Albuquerque memainkan peran penting sebagai arsitek ekspansi Portugis di Asia dengan merebut Malaka dan membuka jalur ke Maluku. Ia memungkinkan bangsa Portugis masuk ke Indonesia dan memulai era kolonialisme Eropa di Nusantara. Peran strategisnya tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga pada dinamika politik, budaya, dan agama di wilayah kepulauan Indonesia. Kira-kira bangsa Portugis menjelajah ke Nusantara melalui rute mana saja ya? Pelayaran awal bangsa Portugis dipimpin oleh Bartolomeu Dias pada 1488 melalui jalur timur. Bangsa Portugis datang ke Indonesia melalui jalur timur. Mereka memulai perjalanan dari pantai barat Afrika, melewati Tanjung Harapan, menyusuri pantai timur Afrika menuju Calicut, India.
Pada tahun 1498, Vasco da Gama berhasil mencapai India. Kemudian pada 1511, Alfonso de Albuquerque memimpin ekspedisi dari India dan berhasil merebut Malaka. Tahun 1512, Portugis tiba di Ternate, Maluku, mengikuti jalur perdagangan Islam. Ternyata penjelajah bangsa Portugis ke Nusantara menyebabkan beberapa dampak positif dan negatif loh. Ada apa aja ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Dampak positif penjelajahan Portugis ke Nusantara. Yang pertama, penyebaran agama Katolik Portugis membawa misi penyebaran agama Katolik, terutama di Maluku dan wilayah Indonesia Timur. Yang kedua, perkembangan musik keroncong. Musik keroncong lahir dari perpaduan budaya Portugis dengan musik lokal. Yang ketiga, peninggalan bangunan benteng-benteng seperti Benteng Victoria di Ambon menjadi bukti sejarah kedatangan Portugis. Yang keempat, perubahan nama-nama Portugis seperti Da Silva atau De Freitas mulai digunakan sebagaimana masyarakat. Dampak negatif penjelajahan bangsa Portugis ke Nusantara. Yang pertama, monopoli perdagangan rempah Portugis menguasai perdagangan rempah di Maluku, merugikan pedagang lokal. Yang kedua, kekerasan dan penaklukan penguasaan dilakukan dengan cara keras, menimbulkan penderitaan rakyat. Yang ketiga, gangguan jalur perdagangan penguasaan Malaka mengganggu jaringan perdagangan Asia Tenggara. Dan yang keempat, sistem tanam paksa beberapa daerah dipaksa menanam komoditas tertentu untuk Portugis.